mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul Hadirat Allah. Sering kita mendengar dan juga mungkin mengucapkan kalimat hidup di hadirat Allah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadirat Allah itu? Hadirat berasal dari kata hadir yang artinya datang atau keberadaan. Secara umum pengertian kata hadirat berarti kehadiran atau keberadaan. Hadirat bisa juga memiliki kesamaan arti dengan di hadapan atau di dalam kehadiran. Jadi kalau dikatakan di hadirat Allah, berarti suatu tempat atau suasana di mana Allah hadir. Dalam pengertian luas, di hadirat Allah berarti keadaan di mana seseorang mengalami kehidupan yang berinteraksi dengan Allah. Berinteraksi artinya hubungan timbal balik, di mana ada percakapan yang dalam, dan saling mempengaruhi perasaan masing-masing. Orang yang memiliki percakapan dengan Allah bukan hanya banyak berdoa atau mengucapkan kata-kata kepada Allah, melainkan Allah juga berkata-kata kepada orang tersebut. Dalam hal ini bukan hanya Allah yang mendengar perkataan kita, melainkan kita juga mendengar perkataannya. Dalam interaksi, perasaan Allah dapat disukakan atau didukakan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahasa asli kata di hadirat Allah diterjemahkan dari kata Le Panim Elohim. Le Panim Elohim, yang artinya di muka Allah. Panim artinya muka atau wajah. Ini bentuknya jamak. Kalau diterjemahkan secara harfiah, panim berarti muka-muka atau wajah-wajah. Hal ini mengesankan banyak muka atau banyak wajah. Apakah ini berarti Allah banyak mukanya? Atau banyak wajahnya? Atau Allah berjumlah lebih dari satu? Tentu tidak. Maksudnya adalah bahwa Allah ada di mana-mana, maha hadir, yang oleh karenanya Allah bisa dijumpai dan umat dapat berinteraksi dengan Dia dimanapun dan kapanpun. Dalam Perjanjian Baru, kalimat di hadirat Allah diterjemahkan enopion toteu. Enopion toteu. Itu kita jumpai di Kisah Rasul 14 ayat yang 4, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan in face of God. In face of God. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan before God. Bisa. Dalam Perjanjian Baru, kalimat di hadirat Allah juga tertulis to prosopoin toteo. Artinya di dalam kehadiran Allah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan in the presence of God. Ibrani 9 ayat 24. Saudaraku sekalian, Allah memang maha hadir. Sejak dahulu Ia hadir di mana-mana. Omnipresent. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai ayat berikutnya, maksudnya di Mazmur pasal 139 tertulis, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku bila aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu. Nah, lalu dikatakan, tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ayat ini mengemukakan bahwa Allah bukan saja eksis, melainkan juga Maha Hadir. Ya, di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku, dan seterusnya. Pendek kata, Mazmur pasal 139 ini memuat penjelasan bahwa Allah Maha Hadir. Karena Allah Maha Hadir, apakah berarti secara otomatis semua orang hidup di hadirat Allah? Ternyata tidak. Allah memang Maha Hadir, tetapi kehadirannya tidak dirasakan semua orang, sehingga banyak orang tidak mengalaminya. Tidak semua orang memiliki interaksi dengan Allah. Hal ini sama artinya bahwa tidak semua orang hidup di hadirat Allah. Mereka tidak hidup di hadirat Allah bukan karena Allah tidak hadir dalam hidup mereka, melainkan karena mereka tidak mau berurusan dengan Allah secara benar. Dalam dunia yang fasik, semakin banyak orang yang tidak hidup di hadirat Allah. Tanpa sadar atau secara tidak langsung, walaupun percaya Allah ada, tetapi perlakuan mereka terhadap Allah menunjukkan seakan-akan Allah seperti sebuah mitos, dan mereka tidak merasa perlu menghormatinya, apalagi berurusan dengan Dia. Saudaraku, hidup di hadirat Allah adalah pengalaman nyata atau real, konkret dan natural. Nyata atau real dan konkret artinya bisa dibuktikan, bukan sesuatu yang abstrak. Natural artinya sesuatu yang berlangsung secara alami, bukan dibuat-buat atau berunsur kepura-puraan. Bagi orang percaya yang mengalami hidup di hadirat Allah, hidup ini seperti sudah otomatis gitu, mengalir dalam hidupnya. Artinya hidup seperti ini, di mana merasakan kehadiran Allah itu sudah otomatis mengalir dalam hidupnya tanpa ia rekayasa. Dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak kisah mengenai orang yang hidup di hadirat Allah yang sama dengan hidup di hadapan Allah. Bagi mereka, pengalaman hidup di hadapan Allah adalah sesuatu yang berlangsung secara wajar. Secara wajar. Ya. Dan bukan sesuatu yang dianggap istimewa, spektakuler atau ajaib. Mereka memandang bahwa hidup di hadapan Allah dalam pergaulan dengan Allah adalah sesuatu yang biasa. Irama hidup sehari-hari, natural begitu. Hidup di hadirat Allah atau hidup di hadapan Allah inilah standar hidup yang wajar bagi umat pilihan Allah. Bagi mereka, bergaul dengan Allah adalah sesuatu yang wajar yang menjadi bagian hidup mereka yang tidak terpisahkan. Mereka tidak perlu berjuang untuk menemukan Allah, sebab Allah sudah mereka temukan dan mereka alami setiap hari. Standar hidup seperti ini hampir tidak kita temukan di dunia yang semakin jahat hari ini. Ya, kalaupun orang beragama, mereka tidak memiliki kehidupan yang mulia sebagai orang yang mengenal Allah yang Maha Mulia. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.